Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suherman SPD, Guru Fisika SMAN 1 Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Himawan Sutanto dan pengajar praktek Ibu Mega Fitriyanti. Nah, sebelum masuk ke pemaparan lebih dalam lagi, kita perhatikan di awal saya akan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya sadar untuk perbaikan proses belajar di kelas. Nah, maksudnya di kelas yang kita ampu dengan pemenuhan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Jadi kita lebih fokus pada individu dibandingkan dengan kelompok. Nah, mengapa? Ya, karena setiap siswa adalah individu yang unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Mereka juga memiliki pilihan, minat, gaya, kesiapan belajar, dan pola pikir yang tentunya berbeda. Nah, untuk itu usaha kita sebagai guru adalah diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tersebut. Salah satunya dengan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka tetap merasa nyaman pembelajaran di kelas yang dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya supaya tujuan pembelajaran tercapai dan sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, caranya yaitu guru harus mengamati atau memperhatikan bagaimana guru mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil yang optimal. Nah, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kesiapan belajar murid. Pada tahap ini, guru harus bisa mengetahui pengetahuan awal untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran, sehingga guru merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kita lihat minat murid. Setiap murid pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Minat belajar siswa merupakan kecenderungan dengan tingkat perbedaan yang tinggi dan ketertarikan yang besar terhadap sesuatu. Kemudian profil belajar murid kita perhatikan. Nah, hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga kita lihat bagaimana kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, kemudian budaya, dan juga profil lainnya yang ada pada diri murid. Nah, cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya adalah mengamati perilaku.
kemudian mengidentifikasi kemampuan awal, review dan refleksi praktik pengajaran, komunikasi dengan guru sebelumnya, penilaian formatif dan diagnosa, dan membaca nilai raport tentunya sebelumnya sebagai intake. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran saya bagi menjadi 3. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian berikutnya diferensiasi proses, dan berikutnya diferensiasi produk. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasi konten? Yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang digunakan. Nah, kalau diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih memahami dan memaknai konten. Dengan demikian, guru dapat membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Nah, bagaimana dengan diferensiasi produk? Yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah alami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, kemudian jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Ya, yang pertama kaitan antara modul 11 dengan modul 21. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Yang pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menunjukkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, bagaimana kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1? Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Nah, bagaimana kaitan modul 1.4 dengan modul 21? Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, sebaiknya antara guru dan peserta didik harus memiliki kesepakatan kelas lebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan modul 2.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.